Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto yang akan menemani Anda selama 1 jam ini. Seputar kesehatan kita akan bahas di sini. Anda pun juga boleh loh bertanya-tanya seputar kesehatan atau tentang topik kita hari ini, atau mau tanya-tanya seputar Ziman juga boleh di WhatsApp 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatannya seperti apa, pertanyaannya apa, atau mau sharing seputar Ziman juga boleh, silakan. Yang pasti sama Sasa dan juga Pak Nyoto. Pak, sehat Pak? Sehat dong, makanya udah buru-buru datang. Ya udah gak sabaran banget gitu ya. Kita sharing-sharing tentang kesehatan. Betul banget. Dan hari ini kita ngobrolin seputar stroke. Betul, karena banyak sekarang anak muda juga kena stroke ya. Kemarin teman saya datang ke sini pada saat lagi siaran. Dia cerita bahwa ibunya kena stroke untuk yang kedua kali sampai harus menggunakan tabung. Ya ampun. Gitu. Jadi ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Terus ingatannya pun juga sudah agak sedikit menghilang gitu, memorinya agak peredaran sedikit. Nah ya. itu dia, betul. gitu. Dan awalnya katanya jatuh di kamar mandi. Dia pun juga ibunya ini Pak, apa namanya tuh kalau kegemukan apa namanya, obesitas. Nah betul. itu dia, gitu. Jadi apa yang kita sharing nih Pak hari ini? Jadi kita sharing tentang penyakit stroke, karena penyakit stroke itu golongan baby boomers ya, generasi baby boomers yang kepala 4 kepala 5 sekarang itu banyak yang sudah termanifestasi penyakit stroke. Jadi kan kita kalau bisa mengenal apa sih penyakit stroke itu ya, bukan gara-gara kita makan enak pas ngeliat stroke makanannya kita langsung stroke gitu. Ya jadi stroke itu penyakit disebabkan oleh pasokan darah ke otak itu berkurang. Jadi kalau otak kita kekurangan pasokan darah, akibatnya kita kena stroke, karena darah itu kan membawa oksigen, membawa makanan untuk kebutuhan sel-sel otak. Tapi karena ada sumbatan di pembuluh darah, akibatnya ada penyempitan ya. Akibatnya oksigen dan nutrisi yang sampai ke otak itu sedikit. Padahal seluruh tubuh kita itu semua yang ngatur tuh otak. Ya karena kita berpikir pakai otak, segala suatu sistem itu banyak diatur di otak deh, karena otak itu pusat-pusatnya data. Jadi kalau komputer apanya ya? Operating system sama hard disknya kali ya. Jadi kalau sudah rusak itu yang berbahaya. Jadi stroke itu ada yang namanya stroke iskemik ya. Stroke itu iskemik dibagi dua lagi, stroke trombotik. Jadi yang namanya trombotik itu pecah pembuluh darah di bagian otaknya. Tapi kalau embolik itu biasanya ada ada sumbatan. Sumbatan itu dibawa dari tempat lain, bisa dari jantung ya, karena jantung ada gumpalannya, dibawa oleh aliran darah, nyangkutnya di otak. Nah kalau trombotik enggak, memang dia ada gumpalan di otak itu sendiri gitu ya. Jadi kalau yang embolik itu karena dibawa dari tempat lain, nyangkut, nyempit. Nah karena kan pembuluh darah di otak itu kan halus sekali dibandingkan dengan pembuluh darah yang lain. Nyangkut, aliran darah terhambat, nggak bisa kasih makanan dan nutrisi, akibatnya ya itu tadi, sel nggak dikasih makan, nggak dikasih oksigen, ya mati. Sel kita mati ya kita kena stroke, kan gitu. Nah kalau stroke yang berikutnya itu paling banyak juga ada lagi namanya stroke hemorrhagic. Jadi hemorrhagic itu stroke-nya pecah pembuluh darah di otak. Nah pecah pembuluh darah di otak ini bisa disebabkan oleh hipertensinya nggak terkendali. Kalau gula darah kita tinggi, kita nggak sadar ya. Habis itu kita makan yang asin-asin, bisa kena stroke, ya kan? Karena hipertensi tak terkendali atau pembuluh darah kita di otak kita sudah melemah, disebut aneurisma. Atau yang menarik lagi kalau kita konsumsi obat pengencer darah. Jadi kita nggak boleh sembarangan konsumsi obat pengencer darah, apalagi sudah ada hipertensi. Oke. Nah, cerita dari teman saya kan kemarin ibunya jatuh kemudian stroke. Apakah stroke itu terjadi ketika memang jatuh, atau mungkin ada beberapa orang yang misalkan nggak kenapa-napa besoknya kemudian stroke, atau lagi tidur bangun stroke, bisa terjadi seperti itu atau jatuh dulu Pak? Jadi penyebab utama orang itu jatuh biasanya karena stroke-nya itu, karena dia stroke, jadi dia nggak bisa kendalikan
saraf sensorik motoriknya, akibatnya dia nggak bisa menahan tubuhnya, ya jatuh kan, nggak bisa, keseimbangannya terganggu begitu stroke. Oke, tapi sebelum stroke Iya, dia tapi- sebelum stroke jatuh dulu, kemudian beberapa jam kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian stroke. Oh gitu. Heeh. Dan biasanya itu kenanya itu biasanya di kamar mandi gitu kali Iya, ya. kenapa selalu jatuh di kamar mandi kemudian stroke? Mm-mm. Atau adakah yang lain, maksudnya lagi tidur ketika bangun tiba-tiba stroke, adakah yang seperti itu? Ada banyak yang begitu bangun nggak bisa dibangunin, ternyata dia stroke. Nah masalahnya adalah kalau orang kena stroke itu ada yang namanya the golden period. Golden period itu 3 jam sampai 4 jam kita, ya paling jelek 4 jam lah ya, kita bisa bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani, biasanya tidak terjadi cacat invalid kelewat banyak, karena kan sel-sel otaknya yang mati nggak banyak. Cuma masalahnya kalau orang stroke lagi tidur, let's say dia stroke-nya jam 12, kan orang nggak sadar ya, begitu jam 6 dibangunin udah lewat tuh golden period-nya. Jadi kerusakan sel otaknya sudah parah karena nggak tahu, baru dibawa ke rumah sakit. Biasanya seperti itu ya, banyak deh yang kehilangan kemampuannya, bisa dia nggak bisa ngomong, bisa macam-macam deh, karena golden periodnya sudah lewat. Jadi begitu kena stroke, kalau bisa segera bawa ke rumah sakit, syukur-syukur 1 jam sampai rumah sakit, segera ditangani. Akibatnya bisa kemungkinan pulihnya lebih besar, pulih normalnya lebih besar dibandingkan yang tadi melewati golden period. Ya, karena ada lagi yang disebut stroke hemorrhagic. Ini pendarahannya itu di otak, ya. Dia itu pecah pembuluh darahnya di otak. Nah, akibatnya menggenangi otak. Jadi darah ini menggani otak. Ada lagi yang menggenangi antara tempurung kepala sama otak itu sendiri. Jadi kan antara tempurung kepala sama otak kita itu kan ada ruangan ya. Ruang ini keisi oleh darah yang pecah dari stroke hemorrhagic kita, namanya perdarahan subarachnoid, karena di antara tempurung otak sama otak kita. Ya. Jadi akibatnya kalau udah hemorrhagic itu biasanya ya merusak otak kita. Sel-sel darah kita banyak yang mati, otak kita juga banyak yang rusak. Akibatnya kebanyakan yang kita khawatirkan adalah cacat permanen. Ngeri ya. Iya, yang paling ringan sih sebenarnya stroke transient ischemic attack. Transient ischemic attack itu sebenarnya stroke ringan, gejalanya mirip stroke ya kan, cuma berlangsung cuma sampai 5 menit. Ya begitu 5 menit, kayak orang normal lagi. Oh gitu. Jadi nggak berkepanjangan sampai bertahun-tahun gitu ya Pak? Jadi transient ischemic attack itu banyak yang misalkan dia tiba-tiba mulutnya mencong, mengok gitu ya, mukanya mengok sebentar gitu ya. Atau tiba-tiba dia mau ngangkat tangan nggak mampu, mengkoordinasi tangan kiri atau tangan kanan nggak mampu. Atau dia mau ngomong itu nggak bisa, pas dia ngomong itu kayak keluh gitu ya. Itu udah stroke ringan, itu namanya transient ischemic attack, karena ada sumbatan di pembuluh darah, ya tapi ternyata sumbatannya cepat lepas lagi, akibatnya orang tersebut kembali normal lagi. Cuma pada saat orang kena serangan transient ischemic attack atau stroke ringan ini, banyak orang nggak sadar, habis mukanya menyot sebelah, udah lupa lagi deh, gaya hidupnya nggak berubah, pola makannya nggak berubah, apalagi nggak cari solusi. Nah repot tuh. Nah, Padahal kalau yang di awal itu sudah tanda-tanda walaupun cuma beberapa menit aja. iya. Jangan diabaikan juga. Itu ya. udah stroke Nah itu. itu dia, walaupun bisa kembali normal, tapi hati-hati ya kan kalau nggak jaga kesehatan. Nah gimana caranya untuk kita bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari itu semua? Nanti ya disambung lagi obrolannya di sesi yang kedua. Dan untuk Anda nih yang mau tanya-tanya, ya udah sih langsung aja di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, langsung aja ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat nantinya kita jawab, akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com atau di Instagram, bisa juga di Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi yuk obrolan kita seputar stroke barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Yang mau tanya-tanya boleh ditunggu WhatsApp-nya 081 511 103 103 dan juga sebutkan nama ya. Kalau nggak ada namanya saya bingung nanti ini dari siapa. Nama Dari Fulan. Nah dari Fulan, iya benar. Nama, alamat, usianya berapa, kemudian riwayat kesehatannya seperti apa. Jadi biar lebih jelas ketika Anda bertanya, Pak Nyoto menjawabnya lebih jelas lagi. Oke, stroke ini adalah
kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Dan stroke ini ada 2 ya Pak tadi ya. Iya. Ada iskemik sama hemoragik. Hemorrhagic stroke. Gitu. Gimana caranya nih Pak biar kita tetap sehat, biar tidak terjadi yang namanya stroke? Kan nggak cuman hanya mungkin dulu stroke, oh ini orang tua kena stroke, tapi ada beberapa yang usianya masih kepala 4, kepala 3 itu banyak yang terkena stroke. Ya, tapi yang paling penting gini ya, kita bukannya nakut-nakutin nih. Jadi kalau orang udah kena stroke, walaupun stroke-nya ringan, transient ischemic attack, begitu tiba-tiba mukanya itu face dropping, salah satu sisi wajahnya itu menyon gitu ya, atau angkat tangan tiba-tiba nggak mampu, terus waktu mau ngomong itu susah, kayak lidahnya keluh atau berlibat ya kan. Nah itu udah kena serangan stroke, dan itu kita mesti udah ganti pola hidup, ganti pola makan, ganti pola-pola. Kenapa? Orang yang udah kena stroke 1 kali, resiko kena stroke kedua kali lebih besar dibandingkan yang belum pernah kena. Orang yang udah kena stroke 2 kali, lebih besar untuk ke stroke ketiga kali atau kena stroke lagi dibandingkan yang belum pernah atau yang baru pertama kali stroke. Jadi orang sudah kena stroke itu resiko kena stroke berikutnya makin besar. Itu ciri-ciri orang yang terkena stroke untuk kedua kalinya gimana Pak? Gimana kita bisa tahu gitu? Ya kalau dia tiba-tiba susah ngomong, semuanya sebenarnya sih sama ya, tapi itu kan gejala yang biasa. Tapi kalau yang umum nih, sakit kepala tiba-tiba hilang keseimbangan. Saat jalan itu tiba-tiba kehilangannya keseimbangan. Kemudian vertigo, pusing, hilang kesadaran sampai koma, penglihatan tiba-tiba buram, gelap gitu kan. Terus tiba-tiba mati rasa sebelah di tangan, di tubuh, di wajah, tangan, kaki. Nah itu udah gejala yang umum untuk orang kena stroke. Jadi nggak perlu kita tes deh, ular melingkar di atas tikar, nggak usah, udah nggak, itu udah kelewat susah ya. Jadi ngomong yang biasa aja juga udah nggak bisa dia. Ya kan? Nah kalau udah seperti itu berarti dia kena stroke. Nah kan tadi saya cerita tuh ada golden period. Golden period gak boleh lebih daripada 3 jam, mesti bawa ke rumah sakit agar penanganan cepat sehingga tidak terjadi cacat atau invalid permanen, ya kan? Jangan ditunda-tunda bawa ke rumah sakitnya ya. Jadi kalau seperti itu segera biar minimal orang itu masih punya kualitas hidup untuk bisa mandiri. Yang kita khawatirkan kalau sudah nggak bisa mandiri, ngomong udah nggak bisa, gerak udah nggak bisa, ya kan? Nah biasanya kan orang cari pengobatan komplementer tuh, mau akupunktur kayak, mau pijet kayak, mau refleksi kayak, mau totok punggung, whatever. Itu boleh-boleh saja. Cuma kan tetap yang mampu meregenerasi sel itu kan dari makanan, dari suplemen yang mampu meregenerasi sel dan memperbaiki fungsi organ. Nanti kita bahas nih setelah sesi-sesi berikutnya. Jadi kita sekarang ngebahas dulu deh tentang stroke nih, bukan nakut-nakutin, karena memang kenyataannya itu sudah penyakit yang makin lama menjadi penyakit yang umum. Jadi jangan sampai kamu belum pernah stroke ya. Aneh deh, karena rata-rata orang udah kena stroke karena pola makan zaman modern itu sudah menyebabkan orang itu mudah kena stroke. Makanannya sudah makanan instan, makanan banyak trans fat, makanan banyak goreng-gorengan, karbohidratnya tinggi atau gulanya tinggi, ya kan? Kemudian makanan berkarbonasi, apalagi pola hidup zaman modern itu orang zaman modern itu seringnya tidurnya terlambat dan stres dengan beban pekerjaan. Akibatnya penyakit stroke jadi penyakit umum yang saya khawatirkan. Tapi kalau kita edukasi seperti ini, kita sharing-sharing, akibatnya kan orang aware, ya kan? Jangan sampai deh saya kena penyakit stroke, jangankan 1 kali, setengah kali udah nggak mau gitu ya. Jangan. Karena kita tahu makanan yang mampu menyebabkan kita bisa kena stroke itu yang kaya dengan lemak trans, ya kan? Banyak makanan yang gula-gula, indeks glikemik tinggi, tepung-tepungan, goreng-gorengan, makanan instan, dan itu ada di sekitar kita. Cuma kalau sayur buah-buahan yang segar itu jarang, malahan zaman sekarang makin menghilang. Yang ada semua makanan instan. Apalagi gaya hidup, merokok, minum karbonasi, soda, minum alkohol, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, ya kecanduan alkohol, dan juga ada faktor keturunan loh. Dan semakin tua kita juga resikonya sebenarnya kena stroke itu makin tinggi. Karena kita punya pembuluh darah itu makin rapuh, makin getas, makin gampang pecah kan gitu. Kecuali kita makin tua dengan pola makan sehat, dengan suplemen yang tepat. Nanti kita bahas berikutnya lagi. Saya juga lagi sedang menjalani pola hidup sehat sih Pak. Saya tidak saat ini ya, sudah hampir 3 minggu ini no minyak.
Iya, no iya. santan, no gula, dan juga no tepung. Agak susah sih Pak awalnya memang. Ya Agak pasti susah. nggak nyaman dulu di tubuh karena kita udah Iya, kecanduan nah, kan, sudah betul. adiksi sama itu. Tapi yang efek yang saya rasakan saat ini sih saya lebih ringan aja, lebih merasa bukan merasa lebih sehat sih, lebih baik dibandingkan yang kemarin karena menghilangkan itu. Pasti gitu. nggak gampang capek deh. Yang Iya. pertama lebih fokus, lebih alert, lebih lebih bugar karena kan kita udah menghilangkan hal tersebut, ya kan. Nah kalau kita mampu pola makannya kita jaga terus, ya otomatis kita kualitas kesehatan kita meningkat, resiko kita kena serangan stroke juga berkurang. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah menjaga pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, nah ada beberapa makanan yang penting juga yang harus kita konsumsi ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Dan untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya, boleh silakan. Ini di WhatsApp juga udah banyak banget ya pertanyaan. Semoga bisa terbaca semua. Kalau misalkan nanti nih ya, pertanyaan Anda belum sempat kita jawab, akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Sekali lagi kalau pertanyaannya belum sempat kita jawab bisa dilihat di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolan kita seputar stroke. Untuk Anda mau tanya-tanya masih kita tunggu di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, umurnya berapa, terus riwayat kesehatannya seperti apa gitu ya. Tadi Pak Nyoto sempat bilang kalau sudah terkena stroke pertama akan kemungkinan bisa terkena stroke kedua gitu. Berapa persen Pak bisa sembuh dari stroke kedua itu Pak? Jadi gini, semakin kita sering stroke, itu kita punya kemampuan organ fungsinya itu bisa drop. Misalnya pertama kali 100% lah kita punya fungsi organ, kita punya sistem saraf, sensorik, motorik, dan kita koordinasinya bisa 100%. Stroke sekali bisa jadi turun 80%, stroke 2 kali bisa 60%, stroke ketiga kali ya udah kadang-kadang udah nggak mampu apa-apa. Kemampuan kita untuk bisa mandiri dengan kualitas hidup yang bagus makin drop, akibatnya kita ketergantungan, bahkan ada yang napas saja pakai oksigen. Karena kemampuannya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang udah nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, kadang-kadang daya pikirnya hilang, kadang-kadang faktor emosinya juga terganggu karena kena di otak limbik ya, bisa marah, nangis, karena udah sistem sarafnya kena, sistem saraf yang berhubungan dengan emosi. Termasuk marah, nangis, sedih, ketawa, itu kan semua faktor emosi yang ada di otak yang tiba-tiba rusak akibat pecah pembuluh darah tadi. Nah jadi kita kan nggak mau seperti itu. Nah solusinya apa bagi kita yang sudah punya gejala transient ischemic attack tadi, ya kan, mau ngomong aja tiba-tiba keluh. Nah kita harus hati-hati deh, pola makan kita harus benar. Nah kemudian kita juga harus olahraga, kemudian kita juga harus konsumsi suplemen makanan kesehatan yang mampu memperbaiki semua fungsi organ tubuh. Nah itu penting tuh, suplemen apa kira-kira? Nah ini ya? saya sharing ya, kita kan cerita tentang Ziman. Ziman ini adalah suplemen antioksidan aktif ya, dia enzim antioksidan, makanya singkatan dari enzim antioksidan. Jadi antioksidannya itu hidup, aktif. Dan kandungan utamanya memang adalah sebagian besar adalah noni atau mengkudu atau pace. Nah setelah saya pelajari ini ternyata ya buah mengkudu itu memiliki kandungan yang namanya scopoletin. Ternyata scopoletin ini fungsinya untuk anti-inflamasi, anti peradangan sampai tingkat seluler. Akibatnya kalau di anti radang mencegah terjadinya plak di pembuluh darah, baik di pembuluh darah di otak ataupun pembuluh darah yang lain-lain. Kalau kita tercegah dari plak pembuluh darah, akibatnya kita tercegah dari penyakit atau serangan penyakit stroke. Nah tapi bagaimana kalau saya sudah kena sudah kena stroke, kan banyak orang bilang begitu. Iya. Nah kira-kira kalau konsumsi mengkudu efektivitasnya di mana? Ternyata selain dia mengandung scopoletin, mengkudu juga mengandung prozeronin. Prozeronin ini mengaktifkan seronin. Seronin ini mengaktifkan sel-sel yang sudah rusak untuk kembali normal. Sel yang sudah cacat untuk kembali normal karena kandungan dari buah mengkudu tadi. Ada scopoletin, ada prozeronin, dan sifatnya juga anti-inflamasi. Dan dia ternyata mampu memperbaiki fungsi kognitif juga. Bukan sekedar yang stroke, kognitif itu ingatan ya, daya otak ya. Bukan sekedar untuk orang yang stroke, termasuk orang yang Alzheimer.
Jadi karena di Ziman itu saripati mengkudunya pekat, jadi kalau kita konsumsi Ziman, bagi mereka yang sudah pernah kena stroke, walaupun dia stroke ringan, transient ischemic attack, kalau saran saya wajib konsumsi Ziman. Karena penelitian dari berbagai penelitian ya, mengkudu itu efektif untuk menurunkan kolesterol. Padahal kolesterol adalah faktor risiko bagi penyakit stroke. Mengkudu itu sangat efektif untuk menurunkan hipertensi. Kita ketahui bahwa hipertensi itu faktor risiko untuk kena serangan stroke. Semakin tinggi kita punya tekanan darah, itu resikonya semakin tinggi kena serangan stroke. Bahkan bukan stroke biasa tapi stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah. Nah di Ziman ini kandungan mengkudunya pekat. Jadi kalau kita konsumsi ini, kolesterol kita bisa kembali normal, hipertensi kita bisa kembali normal, kadar gula darah kita kembali normal dengan minum Ziman rutin pagi, siang, sore, malam, sehari 4 kali deh 5 tetes. Nah begitu kita punya rapot yang tadinya merah, kita konsumsi sebulan lama-lama menjadi hijau. Konsumsi 2 bulan tambah lagi bagus, konsumsi ketiga rapot kita biru semua bukan hijau lagi. Nah berarti kita resiko kena serangan stroke itu sudah minimal. Dan bagi mereka yang sudah kena serangan stroke, moga-moga bisa meningkatkan kualitas kesehatannya sehingga dia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik deh, minimal bisa mandiri, nggak ketergantungan orang. Cuma nggak bisa kita kena serangan stroke, sel otak itu kan regenerasi selnya nggak bisa 1 jam 2 jam. Regenerasi sel yang lain-lain juga sama. Jadi konsumsi Ziman itu protokolnya adalah 3 bulan bagi mereka yang sudah kena penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, termasuk stroke. Dan kita paling enak itu mesti punya parameter. Parameternya sebelum kita konsumsi Ziman ya harus cek laboratorium. Jadi kalau nggak ke laboratorium gimana Pak? Ya ke toko obat juga boleh yang murah meriah. Ya kan gitu. Kan ke toko obat gampang. Kita bisa cek asam urat berapa, kolesterol total berapa, gula darah kita kolesterol total berapa, gula darah kita berapa kan? Tekanan darah kita juga berapa. Itu cuma 4 macam, cuma murah kok kalau toko obat. Cuma abis cek minum Ziman rutin, nanti bulan depan cek lagi. Kalau murah ya tiap 2 minggu lah ya kan. Kan yang walaupun yang dicek itu nggak detail, misalnya kolesterol total sekian, trigliserid sekian, gula darah total sekian, puasa dan sebelum, biasanya sih dia nggak detail ya. Jadi kita tergantung. Kalau kita mau cek ke toko obat ya jangan makan dulu deh. Bangun pagi dulu. Belum makan langsung ke toko obat di pasar biasanya ada ya. Cek gula darah berapa nih sebelum makan, kadar gula darah sebelum puasa. Kalau di bawah 120 it's okay lah. Cuma kita puasa tiba-tiba loncat di 140. Nah, itu udah ada diabetes. Resikonya ya bisa jantung, bisa stroke, bisa gagal ginjal dan sebagainya. Ya kan? Nah, kalau kita sudah cek, kita punya rapot, let's say merah deh. Merahnya merah apa ya? Pink ya. Jambu. Merah jambu deh. Merah jambu. Nah, kita minum Zimannya itu benar-benar istilahnya antusias, rutin dan teratur, konsisten ya kan. Waduh merah nih, udah merah jambu. Nanti bulan depan ya kita cek lagi di toko obat tersebut. Tapi kalau memang mau puas ya di lab lah, ya kan, di lab. Banyak tuh di lab yang keren-keren tuh. Ada yang kayak hotel juga kok labnya ya kan. Nanti bulan depan cek lagi. Karena apa? Kesehatan itu sangat bernilai saat kita sudah kehilangan. Begitu kita sudah ada di rumah sakit, di ranjang rumah sakit, di sana sini selang, infus sana infus sini, kita udah nggak bisa bergerak apa-apa, ketergantungan bantuan orang, baru kita berpikir ya Allah ternyata kesehatan itu sangat mahal sekali. Ya, jadi sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal. Betul banget. Ya kan? Jangan sampai kita menderita dulu baru kita sadar kesehatan itu mahal. Oke. Jadi Ziman ini makanan, sekali lagi bukan obat. Jadi saat kita sehat kita konsumsi makanan Ziman ini walaupun berupa tetesan, kita bisa tambah sehat dan awet muda karena tujuan kita adalah awet muda dan segar bugar. Kurang lebih seperti itu. Nah, awet muda yang dimaksud dengan Pak Nyoto itu bukan hanya sekedar mukanya yang lembab, yang kinclong, tapi underdone kita di dalam tubuh tuh sehat gitu. Usianya boleh 60 tahun tapi kesehatannya 35 tahun. Iya, jadi kepala 6 masih punya efek depan kan gitu. Kepala 4 masih efek samping terus. Iya kan gak enak banget ya. Gak enak.
Untuk Anda yuk yang mau konsumsi Ziman boleh banget langsung aja beli sekarang juga karena manfaatnya luar biasa. Jangan dilihat harganya tapi jangka panjangnya adalah untuk kesehatan kita. Kita nggak mau sakit kan, nggak mau merepotkan orang, makanya dimulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita. Untuk bisa mendapatkan Ziman bisa datang ke radio kesayangan Anda ini, bisa juga di toko online, pesan via WhatsApp juga boleh banget di 0877 90.300 di kios Ziman, di apotik dan juga di gerai-gerai Ziman terdekat. Harganya Rp200.000. Tadi ini ada yang nanya namanya Bapak Saman, dia nanya harga Ziman berapa Sasa? Harganya Rp200.000. Ini isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Jadi kalau pengen dapetin Ziman, mau beli Ziman, langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini. Dan pertanyaan yang sudah masuk sabar ya, nanti akan dijawab sama Pak Nyoto. Kalau nanti ternyata memang waktunya sudah tidak memungkinkan untuk bisa jawab semuanya, akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yes, sekarang kita waktunya untuk membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Anda di 081511103103. Terima kasih untuk Ibu Ani, ini dari Magelang, usianya 47 tahun. 6 tahun yang lalu kena Bell palsy. Apakah termasuk stroke? Sampai sekarang masih terasa mata agak merem sebelah, wajah tidak simetris. Ini cara mengatasinya gimana, Pak? Jadi Bell palsy sebenarnya lumpuh wajah ya, itu akibat saraf kita itu ada peradangan. Setelah peradangan akibat wajah kita menjadi lumpuh dan ini tidak ada hubungannya dengan stroke, beda ya. Kalau stroke itu kan karena penyebabnya penyempitan pembuluh darah di otak, akibatnya kurang pasokan oksigen ke otak, nutrisi kurang, akibat sel otak mati, kita terjadi kelumpuhan. Kalau sempit otak sebelah kiri, ya lumpuhnya sebelah kanan. Sempit otak sebelah kanan, lumpuhnya sebelah kiri. Dua-duanya sempit, ya dua-duanya lumpuh. Nah, itu penyakit stroke. Jadi kalau Bell palsy itu berbeda ya. Penyebabnya ada peradangan di otot wajah, saraf-saraf di otot wajah. Akibatnya kita itu ya juga sama, lumpuh wajah. Akibatnya ya kita nggak bisa menggerakkan wajah kita yang separuh. Dan faktornya macam-macam. Ada yang kena angin terus-menerus di bagian wajahnya yang sekarang lumpuh juga bisa. Akibatnya terjadi peradangan ya. Bisa juga karena akibat virus ya. Bisa juga karena infeksi dalam telinga. Akibatnya terjadi kelumpuhan di wajah ya. Virusnya sih biasanya virus herpes simplex ya, penyebab terjadinya kerusakan saraf di otak. Itu gejala penyebabnya ya kan. Jadi gejalanya seperti itu. Jadi kalau pengobatannya bagaimana? Ya pengobatannya kita latih lagi dong. Kita panaskan bagian otak yang sudah kita terapi lah, terapeutik. Bagian yang lumpuh kita bisa pakai induksi akupunktur atau dipijat apa segala macam. Tapi agar kita bisa cepat sembuh ya kita punya saraf itu mesti inflamasinya berkurang, peradangannya harus diatasi. Nah, kalau mau coba dengan Ziman, karena Ziman itu kan punya antiinflamasinya luar biasa tuh dari mengkudu. Kita konsumsi rutin, akibatnya saraf yang tadinya inflamasinya benar-benar sembuh total. Akibatnya tidak lagi saraf yang menyempit untuk saraf yang berhubungan dengan saraf ke wajah, sehingga kita lama-lama bisa sehat kembali dari penyakit Bell palsy tersebut. Tapi jangan khawatir, Bell palsy sama stroke penyakit yang berbeda Ya? Dan bukan gejala stroke juga. Oke. Kalau untuk Bell palsy mengkonsumsi Zimannya berapa durasinya? Durasinya kalau bisa 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. 4 kali. Sehari minimal ya? 4 kali ya. Kalau kita mau hangat-hangatkan wajah itu bisa pakai hair dryer juga nggak apa-apa sih. Jadi kita hangatkan di wajah kita yang lumpuh itu kan seperti itu. Oke. Jadi untuk Tapi Ibu jangan Ani, dekat-dekat nanti melepuh. panas itu. Untuk Ibu Ani bisa mengkonsumsi Zimannya sehari 4 kali ya Bu ya. Pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Ibu bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300 di kios Ziman, agen Ziman dan juga di apotek. Dan ini dari Bapak Adi dari Sleman, usianya 51 tahun Pak. Saya mengkonsumsi Ziman untuk kesehatan sudah sebulan.
Ya. Apakah benar kulit kepala yang gatal bagian dari healing krisis dari mengkonsumsi Ziman? Ini tanda saya sakit apa? Dulu tidak pernah gatal kulit kepalanya. Rutin itu nggak cuci rambut nggak dalam waktu 2 hari sekali atau sehari sekali cuci rambut? Kalau misalkan dalam kurun waktu seminggu nggak cuci rambut bisa jadi gatal Ya kan? sebenarnya sih bisa jadi termasuk healing krisis, tapi jujur aja ya, saya belum pernah tuh dengar orang konsumsi Ziman healing krisis gatal-gatal di kulit, gitu, di kepala ya. Tapi kemungkinan masih ada. Cuma ingat-ingat apa kita cat rambut, terus kita Iya. kadang-kadang cat rambutnya tadinya pakai cat rambutnya warna hitam, tapi ternyata kandungan itu kita alergi sama cat rambut itu ya. Bisa juga karena belum tentu dari healing krisis. Tapi kemungkinan healing krisis juga bisa apabila kita punya masalah dengan alergi. Mereka yang gampang alergi dari kan banyak yang alergi karena gampang dermatitis, gampang biduran. Dikit-dikit biduran, bahasa Indonesianya apa Biduran itu? tuh yang merah-merah Merah-merah bentol-bentol. bentol-bentol sampai kayak itu dan gatalnya minta ampun ya. Kadang-kadang orang yang gampang biduran konsumsi Ziman, konsumsi Ziman itu bidurannya itu nongol dulu, tapi setelah itu jarang kambuh. Oke. Jadi bagi mereka yang punya alergi biduran konsumsi Ziman jangan kaget kok Keluar semua. keluar dulu gitu. Tapi lewatin aja deh. Karena setelah itu kita kadang-kadang karena kan orang yang biduran itu kena dingin biduran. Iya. Makan ikan biduran, makan telur biduran kan capek gitu ya. Nanti kalau konsumsi Ziman rutin mau makan telur kayak makan ikan kena udara dingin nggak gampang biduran. Jadi Ziman itu memperbaiki fungsi alergi akibat dari autoimun kita yang salah fungsi. Jadi konsumsi Ziman jangka panjang ada efek yang tidak nyaman, lanjut saja karena tubuh kita dalam proses penyembuhan. Jadi dilanjut aja ya Pak Adi ya konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kan protokolnya 3 bulan. Nanti setelah ini konsumsi lagi kalau misalkan apa yang Anda rasakan ketika mengkonsumsi Ziman ketika gatal-gatal kepalanya nanti bukan konsultasi ke saya, konfirmasi lagi. Nanti akan dijawab lagi sama Pak Nyoto ya. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan, sabar ya. Nanti akan kita jawab satu persatu di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda di mana, usianya berapa dan riwayat kesehatannya seperti apa. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini sesi yang terakhir untuk jawab pertanyaan di 081 511 103 103. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya Ibu Toani dari Pedes Lohor Baya Langu. Oke, usianya 47 tahun nih Pak. Saya kena penyakit asam lambung dan badan saya tuh kurus dan saya lagi minum Ziman nih. Udah 5 hari dan setelah minum Ziman kok apakah ini healing krisis, dada terasa sakit, ulu hati, terus badan juga sakit. Jadi kalau orang ada ulu hatinya sakit itu sebenarnya akibat dari mahnya tadi. Biasanya kalau itu namanya sebutan kerennya heartburn. Akibat dari gastroesophageal reflux disease, akibat asam lambungnya naik ke atas, Kerongkongan. ya, ke kerongkongan. Jadi akibatnya dada kita sakit seperti kita kena penyakit jantung ya. Nah kalau kita konsumsi Ziman itu berproses ya. Jadi konsumsinya jangan saat perut kosong, kalau bisa saat setelah makan, 15 menit setelah makan kita konsumsi Ziman. Jangan 100% kosong. Jadi kalau perut kita masih ada isinya baru kita konsumsi Ziman rutin. Pagi, siang, sore, malam. Kalau bisa minimal sehari 4 kali. Memang ada reaksi yang tidak nyaman seperti itu bagi mereka yang punya masalah mah. Biasanya masalahnya adalah kalau kita konsumsi Ziman, healing krisisnya perut kita kembung-kembung. Kembung-kembung gampang buang angin ya kan. Memang ada nyeri-nyeri di ulu hatinya juga. Tapi nggak lama, paling lama seminggu 2 minggu. Setelah itu begitu kita kembungnya bagus, udah hilang, tiba-tiba nafsu makan kita bertambah. Jadi kalau kita memang kurus, kalau healing krisisnya nafsu makan tambah, ya jangan nggak makan nanti. Padahal kita kan proses penyembuhan dari pencernaannya. Jadi saat kita nafsu makannya bertambah setelah konsumsi Ziman setelah lewat dari 2 minggu, kita ya makan. Makannya jangan sekaligus banyak, sedikit demi sedikit karena pencernaan kita dalam proses penyembuhan. Nanti kalau sudah kita konsumsi rutin, makan kita menjadi normal dan kita udah nggak gampang kembung, nggak gampang nyeri di ulu hati, nggak gampang diare.
nggak gampang konstipasi, berarti mah kita sudah mulai membaik. Saat mah kita sudah mulai membaik, jangan berhenti minum Zimannya, karena ini kan bukan obat, Betul. ini makanan. Kita kalau bisa konsumsi rutin walaupun 5 tetes pagi 5 tetes malam untuk menjaga agar tidak terjadi penyakit kambuh lagi. Apalagi biasanya kan faktor orang kena mah bukan sekedar pola makan, tapi juga karena cara makannya. Cara makan dalam arti kita makan itu harus dikunyahnya lama. Kalau kita kebiasaan makan itu 2 kali kunyah langsung telan, nah itu biasanya asam lambung kita juga naik. Kemudian pola makan, kita makan pagi, siang, sore itu atau malam itu nggak boleh rubah-rubah. Iya. Jadi makan pagi jam 7, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang-kadang nggak makan, demikian pula makan siang, makan malam. Itu harus kita kasih tubuh kita itu punya jam biologisnya, itu tahu, oh jam 7 pasti juragan saya ini makan, jadi asam lambung kita keluar, kan gitu ya. Harus tepat waktu. Harus tepat. Memang. Nanti pas jam tubuh kita tahu jam 12 ini juragan saya makan, baru keluar asam lambungnya. Kita biasa makan jam 12, asam lambung dikeluarkan, kita nggak makan. Makanya ntar jam 3 akhirnya asam lambung itulah yang merusak dinding mukosa lambung. Kemudian jangan makan sebelum tidur. Saat kita makan asam lambung diproduksi tapi kita bawa tidur. Nah, jadi itu penyebab asam lambung kita bermasalah. Termasuk makanan yang banyak mengandung getah. Jadi buah-buahan yang mengandung getah seperti nangka dihindari deh ya. Duren, makanan yang kopi-kopian, apalagi kopi Medan, makan ketan sama duren. Waduh, langsung deh kumat ya. Jadi kita harus tahu juga makanan yang perlu dihindari bagi mereka yang punya masalah penyakit mah. Dan minum Ziman nggak bisa kita cerita, Pak sudah minum kemarin loh 2 hari berturut-turut kok nggak sembuh. Karena tukak lambung itu rusaknya udah bertahun-tahun, nggak mungkin sembuh 2 hari, apalagi 5 hari ya. Contoh Anda punya luka di tangan deh, kita kena apa sih? Misalnya kena di tangan, kena luka apa ya? Keserempet, luka bakar, kena tusuk jarum. Kan nggak mungkin sehari 2 hari sembuh. Butuh waktu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu. Semakin lanjut usia, kadang-kadang sebulan nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau kita punya luka, apalagi lukanya sudah kronis, nggak mungkin sembuh dalam tempo simsalabim. Jadi tetap persisten, konsisten, dan tekun konsumsi Ziman sampai kita menemukan kesehatan yang luar biasa. Semangat ya untuk Anda yang saat ini sedang mengkonsumsi Ziman. Jadi jangan putus asa baru 5 hari kan, protokolnya adalah 3 bulan. Secara rutin dan juga teratur. Harus semangat, konsisten juga ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya nih di 081511103103. Sekali lagi saya kasih tahu kalau Anda pengen mendapatkan Ziman itu di mana, di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000, bisa juga di toko online, via WhatsApp juga boleh. Di 087790.300, dikonsumsinya secara rutin dan juga teratur. Di bawah lidah teteskan 5 tetes saja. Lebih juga boleh, durasinya 4 kali, pagi, siang, sore, dan juga malam. Waktunya sudah habis Pak. Terima kasih sampai sudah ketemu bergabung lagi minggu depan. Kita berbagi-bagi kesehatan panjang umur. Iya, kita bagi-bagi info kesehatan lagi yang lebih bermanfaat lagi untuk Anda ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Ketemu lagi sama Sasa dan juga Pak Nyoto minggu depan. Kita berdua pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.